Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Uria Miriam SPDK, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dalam pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Izin menyapa fasilitator saya Ibu Neneng Nengsi MPD dan pengajar praktik saya Bapak Haryadi Ilyas MPD. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10, sejauh ini kami telah belajar 4 modul, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Keempat modul ini memiliki koneksi yang saling menguatkan dan saling menyempurnakan, sehingga dapat menghasilkan pendidik yang siap untuk menjadi penggerak pendidikan yang sesungguhnya. Dari keempat modul yang telah saya pelajari, saya melihat bahwa keempatnya memiliki ikatan atau keterkaitan dan saling melengkapi, di mana dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat memahami posisi diri kita sebagai seorang guru, yaitu hanya sebagai penuntun yang wajib memiliki nilai mandiri, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan dari nilai-nilai positif tersebutlah yang akan mendorong kita menjalankan peran dengan baik dengan cara menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach sebagai guru lain, serta dapat menggerakkan komunitas praktisi. Dengan menjalankan peran-peran tersebut di atas, maka seorang guru akan memiliki mimpi-mimpi positif akan terjadi pada muridnya, dan dari mimpi itulah akan dibangun menjadi sebuah visi yang dapat disusun menggunakan metode inquiry apresiatif, yaitu menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada untuk menyusun visi tersebut dapat menggunakan alur bagja. Setelah merumuskan visi, maka guru akan berusaha mencapai visi tersebut dengan cara memelihara dan mewarnai lingkungan sekolahnya dengan budaya-budaya positif, sehingga akan menghasilkan peserta didik yang memiliki keyakinan universal yang telah disepakati, yang akan menjadikan mereka mampu berpikir, mampu bertindak, dan mampu mencipta sebagai salah satu proses untuk memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun yang harus dipahami dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, saya mulai mempraktikkannya melalui pelaksanaan disiplin positif. Saya mulai melakukan penerapannya dengan terlebih dahulu mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas untuk menjadi keyakinan bersama. Selain itu, saya juga berusaha untuk memahami motivasi perilaku manusia yang juga melandasi perilaku murid setiap hari. Saya mulai menghindari pemberian hukuman agar anak-anak tidak salah bertindak dengan maksud untuk menghindari hukuman. Dalam memberi penghargaan yang berupa hadiah benda, saya juga tidak lakukan lagi, karena walaupun motivasi mereka muncul ketika mereka menerima hadiah atau benda, tetapi motivasi yang akan muncul itu hanya bersifat eksternal dan tidak akan bertahan untuk jangka panjang. Tetapi pada posisi ini, memberikan penghargaan, saya masih kadang memberikan penghargaan berupa pujian yang dapat memberikan mereka semangat dan rasa diterima. Jadi pada dasarnya, dalam pemberian penghargaan saya lakukan dengan berhati-hati dan terus memperhatikan kebutuhan dasar murid. Dan dalam menyelesaikan masalah, saya mulai menyelesaikan dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun kaitan antara budaya positif dengan 3 modul lainnya, yaitu yang pertama, kaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan dengan nilai guru penggerak pada modul 1.2 yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu
berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah yang merupakan salah satu dari peran guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak yaitu dengan menyusun sebuah visi berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dan alur bagja, maka itu relevan dengan terciptanya budaya positif yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab, reflektif, dan memiliki keyakinan positif untuk mengantarkannya menjadi peserta didik yang mandiri. Berikut adalah refleksi pemahaman saya. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang saya pahami tentang disiplin positif yaitu bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang saya pahami dari teori kontrol yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Motivasi perilaku manusia ada 3 yaitu, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi pertama dan motivasi kedua merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang ketiga adalah merupakan motivasi internal. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Hukuman dan penghargaan. Hukuman. Dalam hukuman terjadi sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang. Anak akan tersakiti walaupun korban mendapatkan keadilan, tetapi tidak mengembalikan identitas sang pelaku. Penghargaan. Penghargaan dapat menimbulkan motivasi yang bersifat eksternal dan bersikap jangka pendek, yaitu selama hadiah atau penghargaan itu ada, dapat merusak hubungan, menghukum bagi anak yang tidak mendapatkannya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5 yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ciri-cirinya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya yang mudah diterapkan pada lingkungan tersebut. Semua warga kelas seharusnya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebaiknya ditempelkan di tempat yang mudah dilihat. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal menarik di luar dugaan yang saya dapatkan adalah saya dapat mempelajari tentang 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat menjalankan disiplin positif sebagai salah satu alur terciptanya budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya telah menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan kadang-kadang sebagai teman. Dan seharusnya saya berposisi sebagai seorang manajer dengan cara
menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses untuk memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman saya dalam penerapan budaya positif yaitu saya pernah menangani siswa yang sering terlambat karena mengurus ayahnya yang dipasung. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam membimbing anak tersebut, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan hasilnya memang terlihat, di mana akhir-akhir ini anak itu tidak terlambat lagi karena dia telah berkomitmen dengan keyakinannya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat senang dapat belajar di modul ini dan saya merasa termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Dan saya merasa ingin untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan yang harus diperbaiki adalah peningkatan keterampilan saya dalam melakukan segitiga restitusi serta akan terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda akan pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memakai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan kadang-kadang sebagai teman. Perasaan saya saat itu adalah kadang emosi sendiri, karena kesadaran atau motivasi anak hanya sesaat, dan mereka kembali melakukan kesalahan yang sama. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah, dan perasaan saya menjadi lebih tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komitmen pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, karena tempat pembentukan budi pekerti pertama adalah di lingkungan keluarga, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun berada. Demikian video pemaparan koneksi antar materi 1.4 dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam bahagia dan salam guru penggerak.